Video berikut ini adalah video tentang pembelajaran atau pengenalan dari beberapa alat atau tool ya, tool ya, peralatan yang digunakan untuk di bidang elektronika ya khususnya ya. Ya ini mungkin beberapa saja ya. Sebenarnya kalau untuk peralatan kalau ingin kita komplit atau lengkap ya sangat banyak sekali ya. Tapi beberapa di sini nanti saya terangkan. Mungkin yang sangat penting atau yang mungkin bisa sangat membantu pada saat kita bekerja di bidang elektro atau khususnya di bidang elektronika ya. Mungkin langsung aja saya sebutkan beberapa di sini ya. Ini ya. Yang pertama mungkin ini ya. Ini ada tang ya. Tang. Nah, ini ada dua ya. Sebenarnya ada dua macam, harusnya tiga ya. Ini tang yang pertama, itu tang kombinasi. Ini bentuk tang milik saya ini yang agak kecil ya, jadi tanggung ya, atau yang kecil istilahnya ya. Karena apa, nanti kalau yang besar itu biasanya dipakai juga, tapi kalau untuk bidang elektro itu kurang cocok. Karena apa, kalau di bidang elektronika itu kan komponennya sangat kecil-kecil, jadi nanti kita membutuhkan tang kombinasi atau tang cucut ya, itu juga yang bentuknya kecil. Untuk tang kombinasi ini biasanya fungsinya salah satunya nanti untuk apa ya, untuk kita mengencangi atau mengendorkan baut atau mur gitu ya, atau untuk memegang benda gitu ya, atau untuk apa ya istilahnya, untuk penjepit gitu ya. Itu kalau kemudian tang cucut, nah ini tang cucut itu biasanya untuk mengambil atau nanti memegang komponen-komponen sangat kecil, atau nanti untuk apa ya, membengkokkan kaki komponen tang cucut ya. Ini ya, tang cucut. Nah, ini ya. Kemudian tang selanjutnya sebenarnya itu tang potong ya. Nah, tang potong jadi untuk memotong kaki komponen pada saat kita solder atau untuk memotong kabel gitu ya. Untuk tang potong sebenarnya saya juga kadang menggunakan pemotong kuku. Ini nanti untuk motong apa ya, kaki komponen yang sudah disolder itu nanti bisa ya, bisa dengan tang apa ini ya, apa bukan tang apa, pemotong kuku ya. Atau nanti saya juga menggunakan ini untuk memotong kabel nanti di sini ya. Ini jadi itu ya, ada tang kombinasi, tang cucut, dan untuk pemotong ini karena saya tidak mempunyai tang potong ya yang spesial untuk kaki komponen, ya saya menggunakan ini pemotong kuku ya. Jadi sebenarnya ya kurang pas, tapi ya ini yang untuk sementara gitu ya. Ini tang ya. Kemudian selanjutnya itu ada ini obeng ya. Nah, ini obeng sebenarnya macamnya banyak ya. Ini beberapa aja yang saya punya. Ini ada obeng main, ini yang agak kecil ya, main. Kalau ini obeng plus ya. Nah, ini sangat fungsinya juga banyak. Karena apa, nanti pada saat kita untuk mur baut atau untuk pangkon atau untuk membuka box atau ya banyak sekali ya. Ini obeng baik yang bentuk plus Philip atau nanti yang minus, yang main itu sangat banyak. Jadi kalau semakin lengkap juga semakin baik. Itu ya, ini obeng ya. Harus punya ini ya kalau di elektronika. Kemudian yang selanjutnya ini ya. Ini ada cutter. Nah, ini cutter ya. Cutter ini yang agak besar, nanti cutter kecil juga boleh ya. Cutter ya. Cutter ini fungsinya ya banyak ya, untuk memotong kabel atau untuk memotong ya banyak sekali, atau untuk kaki komponen yang short nanti bisa kita apa, kita keruk atau kita apa ya, nanti pakai ujungnya ini, atau untuk ya fungsinya banyak ya cutter ya. Salah satunya untuk pada saat kita mensolder itu kan kaki komponen yang karatan itu kan bisa nanti dikerik pakai nanti matanya ini ya, matanya cutter ini ya. Nah, jadi fungsinya banyak saya kira ya, untuk cutter ini harus punya juga ini cutter ya. Selanjutnya ini
ini pengupas kabel. Nah, ini sebenarnya pengupas kabel itu nanti kita menggunakan cutter atau nanti tang cucut sudah bisa ya. Tapi untuk proses pengupasan kabel yang skalanya banyak, yang berkali-kali, nanti kalau kita menggunakan tang atau cutter ya nanti tidak efektif, sangat susah juga, dan hasilnya tidak akan sebaik ini. Ini nanti tang apa ya, pengupas kabel ya, nanti jadi apa, nanti kabel nanti di sini tinggal nanti kita masukkan di sini ya kabelnya. Nah, nanti tinggal kita langsung jeglak gitu. Nah, nanti ini langsung terkelupas nanti ujungnya ya. Sangat mudah sekali dengan ini, jadi seperti kak tua. Kemudian nanti ini ya, di bagiannya ini nanti ini ya, ini selanya ini ya, bagian selanya ini. Nah, ini nanti untuk pemotong kabel ini ya. Nah, ini agak seperti pisaunya, ini ada dua, ini pemotong kabelnya. Jadi fungsinya ada dua, pemotong dan pengupas kabel ya. Ini ya khusus ya. Jadi nanti pekerjaan kita jadi lebih rapi, lebih cepat, dan hasilnya pasti lebih baik ya. Pengupas kabel. Kemudian alat selanjutnya, nah ini ya, ini dulu aja. Ini ya, ini solder ya. Nah, ini sangat utama, ini solder ya. Ini solder. Nah, solder yang ini yang bentuk tembak ya, jadi nanti megangnya gini bentuk tembak. Nanti ada juga yang bentuk biasa yang memanjang gitu ya. Di solder ini harus mutlak ada ya, ini karena sangat penting ya. Solder nanti fungsinya apa ya, nanti untuk mensolder atau menyatukan kaki komponen pada PCB ya. Nah, nanti ini nanti kita gunakan juga timah ya, istilah di sini ya. Nanti pada saat kita mensolder, nanti kita apa ya, menggunakannya nanti bersamaan dengan solder, dengan timah ini ya. Nah, kemudian salah satunya pada saat kita mensolder juga nanti ada bantuan di sini ya, kita menggunakan LOTFET. Jadi ini tiga benda ini sangat harus, istilahnya harus berdampingan ya, solder, timah, dan nanti pasta ya, pasta atau LOTFET biasanya ini ya, di pasta atau LOTFET ini ya. Nanti ini timahnya, mereknya juga macam-macam ya. Ini yang soldernya, tiganya ini harus berdampingan, harus ada untuk menghasilkan solderan yang benar-benar rapi dan baik ya. Terus selanjutnya ini tiga tadi sudah ya. Kemudian selanjutnya ini ada apa, ini atraktor atau penyedot timah. Jadi nanti kalau pada saat kita ada kesalahan kita mensolder yang harus dibongkar atau kita cabut, nanti kita menggunakan bantuan nanti atraktor ini. Jadi ini seperti pompa ya, nanti kita tekan, nanti kita lepaskan, itu untuk menarik timah atau kaki yang kita lepaskan gitu ya. Ini namanya traktor atau sedot timah ya. Ini yang agak besar ya, yang milik saya ini agak besar. Jadi tapi kalau saya sarankan yang agak kecil saja ya. Karena apa? Nanti kalau yang besar ini daya hisapnya atau daya sedotnya itu sangat besar. Jadi nanti pada saat kita mensolder atau kita mengambil, nanti kalau kita tidak hati-hati, nanti kaki PCB itu bisa terkelupas atau rusak intinya ya. Ini terlalu besar. Tapi kalau kita hati-hati, kita sudah berpengalaman, tidak masalah menggunakan besar atau kecil. Tapi untuk yang belajar, nanti atraktor ini saya sarankan yang lebih kecil dari ini ya, lebih kecil gitu. Nanti di toko elektronika sangat banyak sekali di sini ya. Ini ya, ini atraktor ya. Jadi ini sepasang tadi ya, bergandengan nanti ini dengan ini ya, nanti dengan ini itu sudah sepasang. Nah, ini seperti saudara ya, harus bersamaan semua. Ini ya, saya ambil, saya kembalikan,
ini. Kemudian selanjutnya ini, nah, ini ada kuas yang kecil. Nah, ini kuas kecil, fungsinya apa ya? Untuk membersihkan ya, untuk membersihkan sisa-sisa komponen atau sisa-sisa pada saat habis mensolder, contohnya seperti ini ya. Ini kan hasil solderan, setelah kita solder nanti kita kuas itu ya, untuk membersihkan pakai kuas, atau untuk pada saat kita menservis suatu peralatan gitu ya, kan kotor sekali kadang kan gitu ya, nanti debunya bisa kita bersihkan pakai ini kuas. Yang kecil saja kalau saya sarankan, yang punya jangan terlalu besar. Belinya di mana? Nah, nanti biasanya ini ya di toko bangunan atau galangan gitu ya. Beli aja yang ukuran kecil atau ukuran berapa, ini ada tulisannya sebenarnya di sini 1 inci atau berapa ini ya, 1 inci. Nah, atau bilang saja yang paling kecil, kuas ukuran paling kecil, kuas cat yang paling kecil itu ya. Fungsinya untuk membersihkan atau untuk bagian-bagian yang kotor itu nanti bisa kita bersihkan pakai kuas ini itu ya. Kemudian nah ini juga, nah ini apa ya, loop atau kata pembesar. Nah, ini fungsinya apa ya? Untuk melihat kaki-kaki komponen yang kecil, atau nanti apa ya istilahnya, komponen gitu ya, yang ini kan komponen yang nomor serinya sangat kecil. Nah, nanti bisa kita lihat di sini karena keterbatasan mata mungkin ya, karena mungkin sudah usia, nanti ini sangat penting sekali di sini ya. Ini alat bantu tapi ya bukan utama, tapi saya sarankan juga harus mempunyai. Karena apa? Sekarang komponen elektronika itu banyak yang kecil-kecil. Kalau bentuknya kecil, otomatis tulisannya atau keterangan di bodinya itu juga sangat kecil-kecil sekali. Jadi kita harus mempunyai loop ini. Loop ini yang saya punya ini yang paling kecil ya. Ada yang lebih besar ya. Ada yang sebesar piring atau mangkok itu ya. Nah, itu lebih baik sekali ya. Jadi fungsinya apa? Untuk melihat kaki atau untuk melihat benda yang kecil atau tulisan-tulisan yang kecil, supaya nanti supaya nanti pembacaan atau istilahnya kelihatan gitu ya. Terus selanjutnya apa ya? Nah, ini ada ini ya, ini yang terakhir saya kira ya. Ini tataan solder ya. Sebenarnya ini ya bentuknya tataan solder atau apa ya? Pangkon solder. Nah, penggunaannya nanti seperti ini. Lah, kita taruh gini. Supaya apa? Ya nanti tidak timbul bahaya istilahnya. Karena apa? Solder itu pada saat kita gunakan ini kan sangat panas sekali ya. Nah, ini sangat bahaya. Ini ujungnya ini jangan sampai kena manusia atau kena benda-benda yang mudah leleh. Karena apa? Nanti ini bisa merusak ke benda lain. Khususnya nanti kalau kena tangan kita dan lainnya. Tapi kalau kita taruh di sini, tataan ini nanti lebih aman. Ya. Kalaupun nanti kesentuh kita di sini, ini tidak langsung kontak langsung ya. Mungkin kita terasa agak hangat gitu ya. Jadi nanti tangan kita tidak langsung kontak dengan ujungnya yang ada di sini gitu ya. Jadi ini juga saya sarankan harus punya. Ini demi keselamatan pada saat kita mensolder atau pada saat kita bekerja gitu ya. Tataan solder. Jadi kalau beli biasanya apa? Tataan solder gitu aja. Kemudian nanti ini di bawahnya ini kan ada lubang atau tempat kecil ya. Nanti biasanya ya ini untuk apa ya? Untuk kotoran atau untuk bagian membersihkan ujungnya ini kalau saya tempat ini lotvet ya. Lotvet ini yang kotor, nanti kalau saya mensolder untuk membersihkan nanti di area sini. Jadi ujungnya ujungnya solder ini kalau sering dipakai kan mudah kotor, nanti bisa dibersihkan pakai ini lotvet atau cairan apa, atau mungkin kain dan lain-lainnya, nanti bisa ditaruh di sini ya. Itu ya. Nah, itu untuk tataan solder ya. Mungkin ya itu aja. Nanti ini juga ada ya, ini tambahan sebenarnya apa, ini ada ya, ini aja mungkin istilahnya gunting ya. Ini ya mungkin tambahan aja, gunting ini juga opsional ya atau pilihan, tapi kalau
ada ya, harus punya istilahnya gunting ini ya, boleh punya boleh tidak, tapi kalau ada mungkin lebih baik ya. Ya itu aja mungkin ya keterangan dari beberapa tool. Jadi saya sarankan harus mempunyai. Ya sebenarnya ada lagi yang paling utama itu sebenarnya ini. Nah ini, tapi ini di video sebelumnya atau ada video saya itu yang keterangan dari avometer sudah ada sendiri ya. Di yang terakhir gunting gitu ya. Udah itu aja keterangan untuk tool atau peralatan yang digunakan di bidang elektronika ya. Terima kasih.